Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin imamil muttaqin وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji kembali kepadanya. Puji Allah akan dirinya. Puji Allah kepada hambanya. Puji hamba kepada Tuhannya. Dan puji hamba sesamanya. Semua puji-pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar orang yang berakhlak yang 'azim, yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar dan guru-guru kami yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini, salah satu kebahagiaan dan kenikmatan dalam dunia ini Allah berikan pasangan yang baik, pasangan yang soleh. Ad-dunya mata' wa khairul mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah suatu kenikmatan, dan nikmat di antara sejumlah nikmat yang paling indah adalah ada pendamping, ada wanita yang soleh yang mendampinginya. Maka belumlah sempurna nikmat bagi Adam alaihi salam hatta Allah menciptakan baginya pasangan yang diberikan namanya Hawa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya Adam uskun ant wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Jadi kebersamaan ini salah satu nikmat yang lain di antara nikmat-nikmat makanan, nikmat minuman. Artinya bahwa barulah sempurna nikmat kita termasuk dalam dunia ini ketika kita bisa hidup bahagia dengan pasangan kita. Dan tidak ada sengsara yang paling sengsara ketika manusia tidak bisa bahagia dengan pasangannya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, bayangkan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Syurga bukan karena kemewahan rumahnya, bukan karena aksesorisnya, bukan, tapi karena ada pendamping yang saleh dan salihah yang mewarnai kesyurgaan kehidupan kita itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini disebutkan Ibnu Katsir
Ibnu Katsir menyebutkan satu kisah. Beliau mengatakan bahwa sejumlah sahabat berkata, akhraja iblis minal jannati wa askana adamu al jannata. Jadi Allah keluarkan iblis dari syurga dan Allah tempatkan Adam di dalamnya. Karena kalimah askana ini dari kata-kata sakinah. Ketika kita tinggal itu disebut dengan sakan, karena di tempat tinggal itu harus menghadirkan ketenangan jiwa kita, ketenangan raga kita. Makna ketenangan itu adalah tidak ada hal-hal yang membuat kita gelisah dan susah karenanya. Jamaah rahmati Allah, fakana yamshi fiha wa hasyaha laisa laha fiha zawjun yaskunu ilaiha. Tapi Adam saat itu berjalan menikmati syurga, tapi tidak ada pasangan tempat beliau untuk mendampingi ketenangannya. Jadi kita ada ketenangan, harus ada yang mendampingi ketenangan kita itu. Fanama naumatan, maka Adam alaihi salam sesaatnya beliau tidur. Jadi nikmat yang lain adalah nikmat istirahat, nikmat tidur. Maka setelah kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita. Tidur begitu tenang, begitu bahagia. Jamaah rahmati Allah, fastaiqadha wa 'inda ra'sihi imra'atun. Ketika beliau bangun, tiba-tiba saja beliau mendapatkan di sisi kepalanya seorang perempuan. Imra'atun. Karena perempuan ini adalah cerminan bagi laki-laki. Dan laki-laki cerminan bagi perempuan. Biasanya seorang pasangan suami istri itu lama-lama kok sama akhlaknya, kok sama ya budi pekertinya. Jadi ada harmonisasi antara keduanya, karena keduanya saling memberikan dampak kepada yang lain. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, imra'atun qa'idatun khalaqaha Allahu min dhil'ihi. Seorang perempuan yang duduk di bahagian kepalanya yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Fasa'alaha, maka Adam bertanya kepada perempuan ini, ma anta, kamu ini apa? Qalat imra'atun, saya ini seorang perempuan. Walima khuliqti, ma anti, walima khuliqti, untuk apa engkau diciptakan? Qalat litaskuna ilaiha, agar litaskuna ilayya, agar engkau bisa tenang bersama saya. Jadi filosofi hadirnya pasangan itu litaskuna ilaiha, agar kita merasa tenang dengannya. Kok ada pasangan kemudian bertengkar, kemudian marah-marah, maka itu jauh dari filosofi kehadiran pasangan itu. Seharusnya ketika ada pasangan itu, di sanalah ada ketenangan. Di sanalah hadir ketenteraman. Di sanalah hadir kebahagiaan. Maka orang rindu kembali ke rumahnya. Kalau dia musafir, apa yang dia tanya? Kapan kita akan kembali? Kenapa? Ada kerinduan kepada keluarganya. Litaskuna ilaiha, agar kau merasa tenang dengannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah filosofi hadirnya pasangan dalam hidup kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syari syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau sudah ada al-ba'ah, sudah ada kemampuan zahir dan batin, maka hendaklah engkau mencari pasangan. Fa innahu aghaddu lil basar. Pasangan itu membuat ketenangan. Kenapa? Karena dia dapat menahan pandangan. Wa ahsanul farj, dan menahan kemaluan. Di sanalah hadir ketenangan kita, hadir ketenteraman kita, karena kita sudah dapat menahan pandangan kita dan menahan kemaluan kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, faqalat lahu al-malaikatu. Malaikat bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, yanzuruna ma balagha min ilmihi, hendak menguji sejauh mana kemampuan ilmu Adam alaihi salam, sejauh mana intelektualitas dan nalar Adam alaihi salam. Maka malaikat mengatakan, masmuha ya Adam, ini namanya siapa wahai Adam?
Adam tidak tahu siapa namanya, tapi qala Hawa. Adam mengatakan namanya adalah Hawa. Lalu malaikat bertanya, lima kanat Hawa? Kenapa dinamakan Hawa? Qala li'annaha khuliqat min syai'in hayyin, karena dia diciptakan dari benda yang hidup, dari makhluk yang hidup, dari rusuk Adam alaihi salam. Jadi sinkronisasi kebersamaan Adam dan Hawa alaihi salam karena mereka adalah daripada benda makhluk yang sama Allah ciptakan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, hidup ini adalah bagaimana menghadirkan keharmonisan, harmonis dalam rumah tangga kita, harmonis dalam keluarga kita. Maka secara umum Allah mengatakan, ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Tuhanmu, yang Tuhanmu telah menciptakan engkau dari diri yang satu. Kalian berayah satu bernama Adam dan bermama satu bernama Hawa. Kalau demikian halnya, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah saling membelakangi, janganlah saling membenci, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Indahnya hidup penuh bersaudara itu, karena hidup yang sebentar, tapi nikmat kebahagiaan persaudaraan ini yang selalu abadi. Orang boleh pergi, hidup ini kan antara sebentar kemudian pergi dan tidak akan kembali lagi, tapi nilai-nilai persaudaraan tetap menjadi abadi untuk selamanya. Jemaah rahmati Allah, wa khalaqa minha zawjaha, daripada Adam itu Allah ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsira, dari dua ini Allah sebarkan manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyadari betapa penting kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara itu, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat ini. Jadi tanda orang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjaga kebersamaan, menjaga keharmonisan dalam hidup dan kehidupannya, baik saudara secara nasabiah atau yang bukan secara nasabiah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada makna pasangan tadi. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut pasangan itu, Allah gambarkan ia sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Mereka kaum perempuan itu adalah pakaian bagi laki-laki, dan mereka laki-laki itu adalah pakaian bagi perempuan. Pakaian kita butuhkan ketika kita dingin untuk menghangatkan, panas untuk menjaga daripada terik matahari, untuk menutup semua kekurangan-kekurangan kita. Orang kalau sudah pakaian dipakainya, baru nampak cantiknya, baru nampak gantengnya. Nah, jadi oleh karena itu, kapan kita ganteng, kapan kita cantik? Kalau di samping kita ada pasangan yang serasi akhlaknya, serasi ibadahnya, maka di sanalah nampak keindahan, bukan hanya keindahan luar, tapi juga keindahan dalam yang kita sebut dengan inner beauty. Mungkin memang sudah tua umurnya, tapi masih muda jiwanya. Kita lihat kakek-kakek dan nenek-nenek yang datang itu, wah, seperti gadis yang umur belasan tahun. Luar biasa. Apa ini? Inner beauty, kecantikan dalamnya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah indahnya pasangan bagi seorang Adam, dan betapa bahagianya Hawa bisa berpasangan dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi itu fitrah kehidupan kita sebagai manusia. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu.
Jadi salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari dirimu pasangan. Padahal kita tidak pernah kenal dia entah dari daerah mana, tapi ketika Allah kumpulkan menjadi suami istri seperti Masya Allah dari satu keluarga begitu. Kita tidak bisa pernah bayangkan kok bisa ya. Kita tidak pernah mengenalnya. Wa min ayati, inilah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah kita kenal awalnya tapi bisa bersinergi hidup bersamanya, lahir anak-anak yang saleh dan salihah, itu tidak lain merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan litaskunu ilaiha, lam ta'lil, maknanya agar engkau dengannya bisa merasakan sakinah. Sakinah ini kan tenteram, sakinah, tenteram. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan Allah jadikan baginya mawaddah wa rahmah. Ada mawaddah dan ada rahmah. Mawaddah ini adalah aspek materialnya. Jadi percintaan itu dibangun pertama sekali oleh aspek material. Melihat dia cantik, abang ini ganteng, gitu, aspek materialnya tersentuh hatinya. Tapi lama-lama kecantikan itu lama-lama akan pudar. Kegantengan itu lama-lama juga akan sirna sejalan dengan bertambahnya usia kita. Tidak mungkin orang makin lama makin ganteng, enggak. Makin lama makin tidak ganteng, ya enggak. Makin lama makin tidak cantik. Nah, jadi Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Tahu. Maka Allah balikkan dari kecantikan yang sifatnya zahir kepada kecantikan yang namanya batin. Nah, kalau kita sudah tua itu cantiknya bukan zahir lagi, cantik batinnya. Disebut dengan rahmah, cantik batinnya. Berpindah dari cantik zahir kepada cantik batin. Karena cantik zahir itu tidak abadi, tapi cantik batin itulah yang abadi, yang mendampingi manusia hingga ke alam baka nanti. Kita kembali kepada Allah bukan dengan cantik zahir. Karena zahir ini akan sirna, akan hilang dia. Tapi yang akan ada apa? Cantik batin itu. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak membuat orang masuk dalam surga itu takwa kepada Allah dan husnul khuluq, dan berbudi pekerti yang baik. Budi pekerti baik itu itulah kecantikan batin. Oh, akhlaknya, budi pekertinya luar biasa. Jadi jemaah rahmati Allah, itu yang menjadi kecantikan abadi. Jadi kita berpindah dari kecantikan yang tidak abadi menuju kecantikan yang abadi itu. Jadi itu jemaah rahmati Allah yang luar biasa. Maka dalam surga pun digambarkan kecantikan itu. Wa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kalau ketemu orang dalam surga itu, mereka saling memberikan salam, saling senyum, saling sapa. Itu kecantikan awali. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah jadikan baginya pasangan agar dia bisa sakinah bersamanya. Nah, jadi ini jemaah rahmati Allah, di antara fadilah faedah kita hidup berpasangan itu. Lalu dalam sebuah hadis dari Sahih Bukhari Muslim, dari Maisarah al-Ashda'i dari Abi Hazim bin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian saling berwasiat kepada perempuan itu dengan baik. Pasanganmu hendaklah saling menasihati dengan baik. Jadi itu, fa innal mar'ata khuliqat min dhalla', karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, jadi jemaah rahmatullah, pada ujungnya Nabi mengatakan, fa in zahabta tuqimahu kasartahu,
Kalau engkau mencoba luruskannya itu, maka kau patahkan itu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kau biarkan begitu senantiasa lah dalam bengkoknya, fastausu bin nisa'i khaira, maka hendaklah engkau berwasiat dengan perempuan itu akan kebaikan. Jadi jemaah dirahmati Allah, ada kelebihan perempuan, ada kelebihan laki-laki. Maka dalam hidup kita ini kan kadang-kadang di rumah kita, kadang-kadang kita bilang yang penting beli meja makan. Kata ibu, bukan hanya meja makan Pak, tapi meja makan yang bagus. Ada bunganya, ada aksesorisnya. Jadi kita kalau laki-laki memperhatikan bagaimana adanya meja makan. Tapi kaum perempuan bukan hanya ada, tapi bagaimana etika dan estetikanya, ada keindahannya. Jadi itulah nuansa ketika Allah hendak hidupkan kita dalam kesempurnaan. Ada namanya keindahan-keindahan, ada yang namanya hal-hal yang di luar kemampuan seorang manusia yang disempurnakan oleh manusia yang lain. Maka istilahnya, kenapa kita diperintahkan untuk melakukan perkawinan? Karena perkawinan itu hakikatnya adalah untuk saling mengisi akan kekurangan dan saling berbagi akan kesempurnaan. Setiap orang ada kelebihan, di sana dia waktu berbagi. Di sana manusia ada kekurangan, di sana ia saling mengisi. Itulah antara kelebihan dan kekurangan itu Allah perintahkan kita untuk melakukan perkawinan. Jadi seorang suami ada kelebihannya, dia berbagi kepada istrinya. Seorang istri ada kelebihannya, dia berbagi dengan suaminya. Seorang istri ada kekurangannya, saling mengisi dengan suaminya. Jadi inilah hakikat daripada perkawinan itu. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pepatah mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Orang yang mencari teman tanpa ada cacatnya, selamanya dia tak akan pernah memiliki temannya. Jadi oleh karena itu kita mencari teman justru karena kita punya kekurangan. Di sanalah kita saling mengisi antara satu dengan lainnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah ciptakan manusia ini ada lebihnya, ada kurangnya agar mereka bisa bekerja sama, agar mereka saling mengisi satu dengan lainnya. Manusia makhluk sosial yang tidak ada orang kecuali butuh kepada orang lain. Jadi inilah filosofi kehidupan kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba Allah yang dimuliakan, setelah itu Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua ini mendekati pohon yang satu ini. Jemaah dirahmati Allah, inilah ada yang mengatakan yang disebut dengan syurga di situ bukanlah syurga al-khuldi, karena syurga khuldi itu tidak ada lagi larangan di dalamnya. Filosofinya jemaah dirahmati Allah, di sejumlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua, hanya sedikit yang Allah berikan larangan, yaitu jangan mendekati pohon khuldi itu. Apabila kita mampu menahan dari sedikit itu, maka kita boleh menikmati semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Filosofinya adalah dunia ini semua boleh, kecuali yang tidak boleh. Sedikit saja yang tidak boleh, selebihnya semua Allah bolehkan kepada kita. Tapi justru manusia senang kepada yang tidak boleh itu, padahal yang boleh itu sangat banyak. Maka hamba Allah yang dimuliakan, tidak ada kurang nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang kurang. Jadi oleh karena itu hamba Allah yang dimuliakan, hanya saja bagaimana kita mampu menikmati nikmat-nikmat itu. Ikan asin itu kalau kita nikmati enak juga, kena kuah pelik, kuah pelik, taruh ikan asin, oh enaknya itu luar biasa. Jadi nikmat itu tidak ada yang kurang. Semua Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tapi Allah minta kita, wahai manusia,
cobalah nikmati nikmat itu dengan cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah berikan pintu pernikahan. Pernikahan itu, ya, agar kita bisa mencari satu nikmat lain dalam kehidupan kita. Ya. Allah berikan harta kita, Allah berikan buka pintu dagang, pintu sewa menyewa, pintu mudharabah, pintu musaqah, dan banyak pintu-pintu rezeki lainnya yang dengannya kita bisa menikmati hidup ini dengan fasilitas nikmat yang telah Allah sediakan kepada kita. Tetapi jemaah rahmati Allah, sebagaimana kita sampaikan pada pekan yang sudah, syaitan justru ingin mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya Allah tidak melarang sebenarnya pohon itu. Justru pohon itulah yang membuat engkau abadi dalam syurga. Jadi kalau makan pohon itu, engkau akan abadi. Dan Allah tidak ingin keabadianmu dalam syurga. Itu. Maka syaitan bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, demi Allah wahai Adam, aku ini adalah sebagai penasihat kalian berdua. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Allah sudah sampaikan tadi, wala taqraba. Ini saja yang tidak boleh, yang lain semua boleh. Jadi dalam hidup ini, bila kita mampu menahan sedikit larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita menikmati, ya, jutaan nikmat Allah lainnya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Padahal apabila beliau dapat menikmatinya, nikmat-nikmat itu tanpa buah khuldi itu sungguh kenikmatan yang tiada taranya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sebuah hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nasa, pada hari kiamat Allah menghimpun manusia. Di mahsyar itu menghimpun manusia. Fa yaqumul mu'minuna hatta tuslafu lahul al-jannah, maka berdirilah orang-orang yang beriman yang dinampakkan bagi mereka syurga. Fa ya'tuna Adam, maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fa yaquluna, mereka mengatakan, ya abana, wahai ayahanda kami, istaftih lana al-jannah, mintalah dibukakan bagi kami akan syurga itu. Fa yaqulu wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'ati abikum, maka dikatakan kepadanya, bukankah kalian dikeluarkan dari syurga melainkan ada kekeliruan ayahmu itu. Dulu Allah keluarkan dalam syurga karena ada kekeliruan ayahmu itu. Artinya bahwa kita dalam dunia ini tetap menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita memakan satu buah khuldi, sedikit kesalahan itu, maka nikmat yang harusnya kita nikmati berubahlah menjadi nikmah. Jadi kapan kita memperoleh nikmat dan ia berubah menjadi nikmah? Ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasangan itu adalah sebuah nikmat. Tapi ketika kita sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan perzinahan, nikmat yang asalnya itu berubah menjadi bencana. Kalau harta benda itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kapan dia menjadi bencana? Kalau kita melakukan maksiat, mencuri dan seterusnya, maka nikmat harusnya kita nikmati akan berubah menjadi niqmah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha agar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang terus dapat kita nikmati sejak kita hidup sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berbuat taat, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia selalu dapat menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya selalu jalan keluar. Ada saja solusi dalam kehidupannya. Jadi inti ketakwaan itu akan menghadirkan jalan keluar dari semua persoalan kehidupan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah berikan rezeki kepadanya dari pintu yang tiada disangka-sangka. Jadi jemaah dirahmati Allah, tidak pernah kita bayangkan kita cari uang 50.000, tapi yang dapatnya 500.000. Yang sekian itu dari mana? Min haitsu la yahtasib. Kita cari rumah kecil, dapatnya rumah besar, rupanya itu apa? Min haitsu la yahtasib. Dari mana itu semua? Daripada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, boleh jadi rumahnya bukan besar, tapi yang besar adalah hati orang yang punya rumah. Barangkali makanannya biasa saja, tapi yang nikmat apa? Nikmat hati orang yang menikmati makanan itu. Orang kalau lagi senang, itu makan apapun, bau-bau hobi mangasi. Ya, ni tengah senang, bau-bau hobi mangasi. Ya. Tapi kalau lagi susah, walaupun enak kali makanan, jadi orang lagi sakit gigi, kita kasih daging kambing, bukan dagingnya yang tidak enak, tapi giginya lagi enggak nyaman. Jadi oleh karena itu, keindahan, kenikmatan itu bukan hanya pada objeknya juga, tapi juga pada subjek orang yang menikmati makanan itu. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami nikmat. Nikmat ketika kami merasakan, nikmat setelah kami merasakan, dan nikmat dampak daripada apa yang telah kami makan dan minum itu. Semoga jemaah dirahmati Allah, selalulah Allah memberikan nikmat kepada kita dalam kehidupan dunia, dan nikmat yang Allah berikan menjadi pendorong kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertambah nikmatnya, bertambah takwanya kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan keberkahan. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, karena apapun yang Allah berikan kepadanya, semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Sulaiman Allah berikan nikmat yang luar biasa? Bahkan beliau dapat memahami bahasa semut, yang pada ujungnya beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah yang Allah anugerah kepada saya, untuk menguji saya, apakah saya menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.